Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'azim. Para kiai, para asatidz, para ustadzah yang amat sangat saya cintai dan saya muliakan, semoga guru-guru kita sehat panjang umur. Aparat pemerintah, Bapak Kepala Kelurahan beserta jajaran, Bapak Binamas, Babinsa, para panitia penyelenggara, hadirin hadirat muslimin muslimat yang pada kebasahan rahimakumullah. Mudah-mudahan berkah maulid kita diberikan sehat panjang umur, diberikan rezeki yang banyak, halal berkah, anaknya soleh solehah, meninggalnya husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, salah satu di antara rukun iman wajib seorang mukmin percaya terhadap seluruh Rasul Allah. Dan iman kepada Rasul ini kagak boleh separo-separo. Jangan kayak orang Yahudi, iman sama Nabi Musa, begitu Nabi Musa mereka percaya sebagai Nabi dan Rasul Allah, datang Nabi Isa mereka tidak iman. Begitupun Nasrani, mereka iman kepada Nabi Isa, begitu datang Nabi Muhammad mereka tidak iman. Kita pun iman kepada Nabi Muhammad, maka kita harus iman kepada Nabi dan Rasul yang diutus sebelum baginda Nabi besar Muhammad. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Ini ngapa dia mbak ini? Udah tua kedinginan ngeluntung dah. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang kita garis bawahi ayat la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Tidak boleh kita membedakan salah satu di antara Rasulullah. Tidak ada perbedaan bagi kita salah satu di antara Rasulullah. Dalam hal apa? Dalam hal keimanan. Artinya iman kepada Rasulullah itu
iman kepada seluruh Rasul Allah itu harus seluruhnya kita imani. Tidak boleh sebagian kita imani, sebagian tidak kita imani. Tidak boleh sebagian kita percaya, sebagian tidak percaya. Seluruhnya harus kita percaya, karena ikrar kita dalam keimanan, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusu. Awas, Rasul satu, Rusul seluruh Rasul, warusu, biar manyun, warusu, yang udah manyun mah begitu aja, warusu seluruh Rasul Allah harus kita imani. Satu Adam, dua Idris, tiga Nuh, empat Hud, lima Saleh, enam Ibrahim, tujuh Lut, delapan Ismail, sembilan Ishak, sepuluh Yakub, 11 Nyup nyangkin peot aja. Apal kagak? Nih ibu-ibu diajak nyebut nama Rasul, yang ikut cuman separoh. Tuh kayak bapak-bapak tak ada satupun, masya. Apal bu? Hei, apal tante? Ya Allah. Maka orang tua dulu, ibu masih ingat diayun pakai samping kebat. Ya. Di atas ayunannya ada bambu namanya jugang. Ya. Ditimang tuh. Allahumma shalli Muhammad ya Rabb li alaihi wa Jibril mik Israfil Izrail Munkar Rakibatid. Masya Allah, sampai dibalik begitu. Orang mah Malik dulu baru Ridwan, ini mah Ridwan dulu baru Malik. Allah, anaknya tidur, rahmat Allah turun, nama malaikat direkam. Ya, belum tidur juga. Satu Nabi Adam, dua Nabi Idris, tiga Nabi Nuh, empat Nabi Hud, lima Nabi Saleh, enam Nabi Ibrahim, tujuh Nabi Lut, delapan Nabi Ismail. Sampai selesai, anaknya tidur, nama malaikat masuk rekaman, nama Nabi dan Rasul masuk rekaman. Cakep tuh kayak begitu dulu. Lah sekarang nidurin bocah pakai 5 bebek kecil berenang, wek wek wek. Ada yang begitu? Adanya. Anaknya belum tidur terus dinyanyiin 5 bebek kecil berenang, wek 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 wek. Belum tidur juga, wek 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 wek. Wek 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 wek. Bebek kecil, bebek besar, bebek wek 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 wek. Belum tidur juga, bebek besar banyak bulunya, bebek kecil banyak bulunya, bebek besar banyak bulunya, bebek kecil banyak. Coba kalau yang nyanyinya orang Sumbing, repot dah urusannya. Masya Allah. Bo, maka balik lagi dah ke zaman dulu. Anak didinak bobokan, di situ ada pendidikan. Kalau sengaja ngapal nama malaikat, nama nabi, nama rasul sulit.
Tapi kalau sambil kita ayun-ayun, Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Israil Munkar wa Nakir Raqib Malik Ridwan Jibril Mikail Israel Munkar wa Nakir Raqib Malik Ridwan Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha. Pertama Nabi Adam, kedua Nabi, ketiga Nabi, keempat Nabi Hud, kelima Nabi, keenam Nabi, ketujuh Nabi, delapan Nabi, sembilan. Apal apa kagak? Kagak apal. Inna lillahi wa inna ilaihi. Umur ada yang gocap, ada yang 60, nama Nabi cuman 25 yang wajib kagak apal-apal. Tapi kalau lagu apal ini. Tak pernah kubayang. Nah lo begini suratku engkau dengan astagfirullahaladzim. Kalau memang tak baiknya agar ku tak bercinta dah surat undanganmu. Allahu Akbar, lagu sudah sekian lama apal banget, garan Nabi, nama Rasul tinggal 25 saja kagak apal Giliran nyanyian, ya Allah lihatlah tanda merah di bekas gambar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sering kau bila kau menutupi, innalillahi ya Allah, pulangkan. Udah pada pulang sono dah, pulang sono. Nama Nabi, nama Rasul, ini yang pertama wajib dikenalkan kepada anak kita. Apalagi sosok Nabi terakhir, baginda kita Nabi besar Muhammad. Wajib kepada bapak dan ibunya mengenalkan anak-anaknya kepada siapa Nabi dan Rasulnya. Wajib kenalkan neng, nong, tong Nabi kita Nabi Muhammad, ibunya Siti Aminah,
Abahnya Said Abdullah dilahirkan di kota Mekah malam Senin tanggal 12 bulan Rabiul. Tahunnya tahun gajah, Masehinya 571 Masehi, usia 40 tahun diangkat jadi nabi, jadi rasul. Ini harus dikenalkan kepada anak kita, pondasi yang tidak boleh kita tinggalkan. Maka sekarang kita maulid, kita kenal sosok nabi, sosok rasul. Anak kita pun harus kenal kepada nabi terakhir, rasul terakhir, baginda Nabi besar Muhammad. Untung ada muludan, alhamdulillah. Bo, halo. Untung dulu ulama kita, wali kita ngajak maulid. Kalau kagak ada maulid, lewat momen mana kita mengenal Nabi? Sedangkan anak kita sekarang bukan baca berjanji, baca status. Bukan buka berjanji, buka YouTube. Bocah-bocah sama teman-temannya main FF, Mobile Legend, yang perawan TikTokan, emaknya Shopee sama Lazada, babanya judi slot, kakeknya muter aja. Mau kemana Kong? Gua mau nge-hotspot. Wassalam. Ya Allah, ini potongan-potongan Lazada semua nih. Sampai kemarin ada mayit ibu-ibu mau dikuburkan, paket, datang paket dia tuh. Untung para ulama mengajak kita supaya ruh tersambung dengan Rasul lewat berjanji, supaya ruh tersambung dengan Rasul lewat simtud duror, supaya ruh tersambung dengan Rasul lewat dia ulami, supaya ruh tersambung dengan Rasul lewat apa yang dikarang oleh para ulama. Maulid, memuji, mahalul qiyam, itu karya-karya orang-orang terbaik, supaya kita terus tersambung ruh kita umat dengan ruh baginda Nabi besar Muhammad. Bo, halo, assalamualaikum. Dingin ya? Kagak apa-apa. Balik apa kagak? Kagak ya? Nih, kalau nggak ada yang ngajarin maulid sama kita, wassalam. Zaman sekarang kita lihat, kampung sekarang kita saksikan jauh sama dulu kita waktu kecil. Dulu kampung gelap, hati terang. Sekarang kampungnya terang, hatinya gelap. Orang pesantren dianggap gak punya masa depan, tuh gelap hati tuh. Ngaji Quran gak, yang dibaca WA, yang dibikin status, yang dibeli handphone, beli handphone 5 juta, ngisi paket 100.000, kalau sebulan 10 kali 1 juta. Tapi begitu ada kardus jariah muter di kantong kita, ada duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, tuh yang dimasukin berapa? Hah? 2.000? 2.000. Ngomongnya 2.000 pengen masuk surga. 2.000 mah bukan masuk surga, masuk WC umum. Ya Allah. Kenapa sampai sekarang kalau kita punya uang, yang terbersit di pikiran ganti handphone, yang terbersit di pikiran jalan-jalan, yang ada di bayangan pikiran kita mall. Sementara di dekat rumah kita musola terbengkalai, gak tersentuh. Ada pesantren, ada majelis yang butuh sumbangan, gak tersentuh. Menandakan rohani kita kurang sehat. Kenapa rohani kurang sehat? Seperti mana jasmani yang perlu makanan, rohani pun perlu dikasih makan. Makanan rohani, la ilaha illallah, la ilaha. Makanan rohani, subhanallah wa biham.
Subhanallahil. Makanan rohani, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Itu makanan-makanan rohani supaya rohani kita sehat. Kalau rohani sehat, mata hati yang namanya basiroh akan terbuka sehingga terlihat akhirat. Saya punya duit, jariah ke masjid. Saya punya uang, sumbang pesantren. Saya punya duit, saya senangkan orang tua saya. Sementara sekarang kita belum sampai kemana-mana karena rohani kita kurang ngomong apa dia tadi? Orang kita lagi tanggung ya. Lagi tanggung bocah bangun. Apa tadi bang? Bang, ngapa tadi ngapa? Minta jariah kali ya? Langsung apa bang? Tadi apa nggak kedengeran? Orang kita lagi khusyuk ya? Iya. Apa bang tadi bang? Apa bang? Di akhir salawatan ada kotak amal. Oh, di akhir salawatan ada kotak amal. Ya 2.000 lagi bang, tenang aja. Bobo, yang bikin semangat ibadah itu bukan jasmani yang sehat, tapi ruh yang sehat. Halo, ada kakek-kakek truk ke truk bawa tongkat. Mau kemana Kong? Gua mau jamaah. Kong, di rumah aja Kong. Enak aja lu. Gede pahalanya. Jualan dia, kecapean istirahat di warung kopi. Ngopi, habis ngopi dia ketiduran ngantuk. Mau sholat zuhur bangun isya singkong. Itu kakek bisa jalan semangat ke masjid mau berjamaah, fisiknya sudah lemah. Fisik boleh lemah, jasad boleh lemah, tapi ruh yang sehat bisa mampu melakukan dia berjamaah. Nah sekarang kita ngaji loyo, sholat malat, zikir ogah, itu roh kita perlu disehatkan. Bo, Ibu, kalau dibiarkan seperti ini saja, mau sampai kapan kita bebenah? Sedangkan kita bakal mati, sedangkan kita akan kembali menghadap Allah, bukan jasad tapi ruh yang mengenal Allah. Ketika pulang Allah sudah kenal. Kalau sudah saling kenal mengenal, baik hubungan antara keduanya akan akhir dengan indah. Kita sekarang baru sibuk ngobatin badan doang, betul? Kepala sakit paramek, cacingan askamek, batuk-batuk konimek, belinya naik motor nmax, nyampe rumah dikasih air sama yang punya air, badan pegal-pegal neoremasil, kalau panas dingin mesagrip kurang sembuh juga ke dokter, sibuk ngobatin badan, harus berobat ya, nyareat betul, tapi kenapa badan yang penyakitan kita obati, hati yang penuh dengan penyakit sampai hari ini belum kita obati? Halo, lanjut ya, namanya juga ngaji sambil basah-basahan ya Bu ya. Iya, tong, duduk tong, duduknya di bawah tong, jangan begitu kayak berak lu tong. Nongkrong begitu kayak di kali tong, duduk tong, basah ya. Oh iya, dah begitu dah tong. Alhamdulillahirabbil. Bo, penyakit hati nih penyakit yang kudu kita obatin. Pertama ujub. Kedua ria, takabur, sum'ah, hikdu, bukhlu, bugdu, hubbul mal, hubbul jah, hubbul riyasah, termasuk penyakit hati kekinian syuhra,
pengen viral, pengen tenar, itu penyakit hati yang tidak boleh kita biarkan. Contohin ya, biar gamblang ya. Ibu baca Quran ibadah apa bukan? Dapat pahala apa kagak? Dapat. 1 huruf 10. Alif lam mim. Berapa tuh dapatnya? 30. Alif lam sama mim. Tapi sekarang begini Bu, kalau masih ada ria, masih ada sum'ah, masih ada syuhrah pengen viral, ibu-ibu mau tadarus, tapi sebelum tadarus bukan tajwidnya yang didandanin, dia pakai make up, make upnya, pipi pakai blow on, apa nong? Blush on, ini sampai judes ya nong. Bibirnya pakai lipstick, alisnya diitem-itemin, kena air hujan putus sebelah, pakai bulu mata palsu, begitu ngidip jatuh di sini. Ini mau baca Quran, bukan tajwid yang didandanin, muka didandanin. Ngapain tuh dia dandan begitu mau baca Quran? Setelah dandannya rapi, Quran dibuka, ternyata di atas meja ditaruh handphone, live TikTok. Ditulis di bawahnya, tadarus dulu guys. Ya Allah, lantaran live TikTok ada pertemanan. Ada yang pengen gabung, Kak aku boleh gabung? Boleh. Dari mana kamu? Aku dari Lebak Bulus. Kak aku boleh gabung? Boleh. Dari mana ini? Aku dari Kebon Jeruk. Banyak tuh yang gabung. Mulai tadarus, di situ ada ria, pengen dilihat orang, di situ ada sum'ah, pengen didengar orang, di situ ada syuhroh, pengen viral, pengen tenar. Mending bacaannya bener, salah pula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang komen di bawah, Kak minum isagrip dong. Walaqad ataina. Ada lagi yang komen, Kak cebok dulu dong. Ini penyakit hati yang bisa menggugurkan nilai ibadah, nilai ganjaran sholat, puasa, haji, baca Quran. Maka bebenah diri, kita udah tua, jangan dandanin pipi mulu, dandanin hati. Jangan ngobatin jasad mulu, obatin ruhani. Jangan dandanin fisik mulu, dandanin hati. Saatnya kita berbenah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Maka nih yang tua-tua, empok-empok, emak-emak, nenek-nenek, pikirkan, kuburan sudah terbuka, kita akan mengisinya. Akhirat ada, kita akan menuju ke alam sana. Maka sekarang yang tua-tua mak, jangan ikut-ikutan anak muda. Bu, ini mana teknisi Kang? Tukang sound mana? Kang? Oh iya, punten Kang ya. Efeknya di off aja Kang, biar jelas. Masya Allah, doain tuh tukang sound biar berkah dah. Efeknya di off biar jelas. Nah, efek off, treble naik dikit. Bobo, ibu, yang 50 tahun, 60 tahun, bukan waktu ngemek-ngemek muka. Maaf ya, marah apa kagak? Cakep tuh, kalau seusia-usia kita nih, nenek-nenek wajahnya caang, kata orang Sunda, bercahaya bekas air wudhu. Ini ada nenek-nenek mukanya hitam hancur. Pas ditanya, Nek kenapa muka hancur? Gua ngelihat ponakan gua mukanya bening, katanya pakai skincare. Terus itu nenek, gua pakai press care begitu.
Mestinya yang sudah tua bukan waktunya pegang WA, bukan waktunya pegang Instagram, kudunya pegang tasbih, bacanya bukan lagi status WA tapi la ilaha illallah. Cakep amat kalau duduk di pagi hari ukuran matahari 1 tumbak. Cucunya nanya, "Nek, lagi ngapain, Nek?" "Sholat duha sayang." "Ada sholat duha, Nek?" "Ada." "Berapa rakaat, Nek?" "Kalau kuat 8 rakaat, kalau kagak mah 2 rakaat aja." "Nenek udah dapat berapa rakaat?" "Belum gua." Cakep. Aki-aki duduk di kursi, astagfirullahaladzim, bayangin dosa-dosa dulu. Apa itu? Apa itu? Oh, kue. Hah? Hah? Apa snack ya? Iya, nggak apa-apa. Saya emang nggak ada satupun di mari itu. Dapat. Cakep kalau waktu terjaga. Pagi 2 rakaat biarin duha, malam jangan ampe tahu nama nggak tahu bentuk sama yang namanya tahajud. Bapaknya tuh bilangin kali-kali dong, saling mengingatkan, bangun tengah malam cubit, "Bang, bangun bang." Lakinya juga ngomong, "Nih gua malam mau bangun nih, gua punya handphone nih, handphonenya handphone jadul, gua mau pasang nih alarm handphone jadul, suaranya titit 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 titit, handphone jadul." Dia pasang alarm jam 3 tepat. Kalau gua bangun, kalau handphonenya berbunyi, bangunin ya. "Ya," kata bininya. Jam 3 bener berbunyi, titit 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 titit. Kata bininya, "Bang, titit bangun." Ya Allah. Kalau istri cuek, suami pun cuek, bodoh, mau sholat mau kagak, mau ibadah mau kagak, ini akan berat pertanggungjawaban. Karena ketika sudah akad nikah, di sini ada hak dan kewajiban. Suami wajib memberikan nafkah zahir dan batin. Suami wajib menuntun istrinya ke jalan Allah. Istrinya pun wajib mengingatkan suaminya untuk selalu berjalan di jalan Allah. Istri dan suami harus bersama-sama ibadah, mengajak anak, ngajak cucu, ngajak mantu. Kalau anak, bini, cucu, mantu pada ibadah, nanti bareng lagi di sorga Allah. Amin ngapa? Ya Rabbal. Ya Allah. Ibu-ibu, Bu, ini bocah-bocah ini berat tanggung jawab di hadapan Allah. Kita kan orang yang punya keyakinan bahwa akhirat ada, dan memang yakin akhirat itu ada. Di alam sana, yauma la yanfa'u malu wala banun, tidak ada lagi manfaat harta, tidak ada lagi manfaat anak. Sekarang di persidangan dunia, kalau orang punya salah bisa menang kalau dia punya uang. Orang yang benar bisa kalah kalau tidak punya. Dia panggil pengacara ternama, tapi nanti di akhirat tidak ada satupun yang akan membela selain amal kita. Hotman Paris kantornya tutup. Hotman Paris tidak akan bisa membela siapapun nanti di sana, karena Hotman Paris pun akan disidang tentang siapa perempuan yang diajak renang di kolam renang. Tahulah. Farhad Abbas tidak bisa lagi memberikan pertolongan kepada klien-kliennya, karena Farhad Abbas pun akan ditanya, akan disidang tentang kekerasannya terhadap Nia dan Niati. Anjay. Kita
mata dan penglihatannya akan disidang, telinga dan pendengarannya akan disidang, lidah, hidung, gigi, tangan, seluruhnya zahiran wa batinan. Apakah Allah menciptakan ini sia-sia? Tidak. Di dalam tubuh kita, anatomi tubuh mampu menghidupkan makhluk-makhluk Allah yang lain. Lihat, ada dokter spesialis rambut, ada dokter spesialis otak, ada dokter spesialis THT, ada dokter jantung, ada dokter paru, ada dokter pankreas, ada dokter lambung, ada dokter usus, maaf, ada dokter kelamin. Mereka dihidupkan oleh Allah dari apa yang Allah ciptakan. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adza. Ibu, baju saya warnanya apa, Bu? Cakep. Sorbannya, pecinya, mukanya. Siapa yang bilang hitam itu? Ini tenda warnanya warna-warni, ada lampu, 2 bola mata mampu mendeteksi beberapa warna. Pemberian Allah. Halo, saya kalau ngelihat remaja-remaja putri yang muda-muda, mata saya sehat. Ngelihat nenek-nenek sakit. Kuping cuman 2. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kagak? Tuh, Quran dibaca bismillah pakai nada dalam Al-Quran. Ada lagi orang belahan sono baca bismillah. Apa tuh? Jaipongan, kupingnya ini juga. Bobo. Bila ku menatapmu. Siapa tuh? Ona Sutra. Kupingnya ini juga. Maha kuasa Allah. Bahkan radius beberapa meter masih mampu menangkap suara. Kita lagi duduk, Adam, suara apa itu? Ban mobil pecah, bannya dijauh, kitanya di mari, terdengar kuasa Allah. Hidung, Mon, lu goreng ikan teri, Mon? Iya, Pok, enak banget nih baunya. Hidung tahu. Yang bau, yang wangi, hidung tahu. Kasih lidah, opor ayam beda, semur ayam beda, kemudian rica-rica beda. Ini lidahnya masih ini juga. Manis ketemu, pahit ketemu, ketir ketemu, asin ketemu, asam ketemu. Lidahnya ini juga. Hidung nggak tahu manis, nggak tahu asin. Biar kata kita pilek, kemudian lama-lama kering, dalamnya ada uap el. Hidung nggak tahu tuh upil di hidung kita rasanya apa. Ambil dikit, taruh di lidah, maka lidah dengan jujur mengatakan upil di hidung rasanya. Oh, berarti pernah kalau begitu, Maya. Kuasa Allah. Ya Allah. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Ini ngapa diri aja dari tadi? Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami ini menciptakan kamu sia-sia?
Kita diciptakan tidak sia-sia. Tapi kenapa? Kadang-kadang kita menyia-nyiakan Gusti. Suruh sholat kagak mau, suruh ngaji kagak mau, suruh puasa kagak. Namanya menyia-nyiakan Gusti. Bu, ngaji dong ya. Apalagi perempuan nih, tiap bulan datang tamu bulanan tuh kudu tahu apa namanya haid. Itu bahasa fikih neng. Kalau bocah sekolah nyebutnya men, ya. Kalau juara nyebutnya si bewok muntah darah. Serem tuh jawara. Bewok muntah darah. Iya, saya juga tahu dari jawara itu. Ada jawara ngelamun, ngapa bang lamun bang lamun? Wah puyeng pala gua. Mengapa? Si bewok muntah darah. Terus emang apa? Ya si botak merana begitu deh. Bobo, paling sedikit haid sehari semalam. Galibnya kaprahnya biasanya haid itu 1 minggu. Paling banyak haid itu 15 hari 15 malam. Kalau lebih dari 15 hari 15 malam bukan darah haid, namanya darah istihadah. Istiqomah lagi. Siapa yang ngomong istiqomah tuh? Baru nemu saya mah ada darah istiqomah. Kalau yang keluar darah istihadah pas Ramadan puasa, ada azan sholat. Sholat Pak Haji? Iya. Kan saya masih keluar darahnya, itu sudah bukan darah haid, lebih dari 15 hari 15 malam. Oh begitu Pak Haji? Iya. Terus darahnya kan masih ngocor, pakailah Cambodipit gitu. Atau aku pakai whisper, selain lentur tahan bocor. Cuman saya mau ngasih tahu nih, ibu, bu, kalau istihadah, ibu mau sholat dohor, jangan dulu wudhu untuk sholat dohor kalau belum masuk waktu dohor. Oke? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu istihadah, masuk dulu kamar mandi, bersihkan dulu tempat-tempat tertentu, kasih minum dulu tuh si bewok, bersihkan dulu. Setelah dibersihkan pakai pembalut, setelah rapi pakai pembalut, wudhu. Jangan dulu wudhu kalau belum masuk waktu, tapi kalau sudah masuk waktu ibu lalu berwudhu, kemudian normal seperti biasa. Qobliyah dulu, alhamdulillah. Sholat dohor biasa, alhamdulillah. Ba'diyah juga boleh, alhamdulillah. Karena sudah masuk waktu ibu wudhunya. Kondisi istihadah, orang yang daimil hadas tidak boleh masuk, tidak boleh wudhu kalau belum masuk waktu. Maaf, kayak orang bekser. Tahu bekser? Ada bekser kentut, ada bekser kencing. Bodoh amat dah, saya mau dibilang porno jorok sebodoh, yang penting pada paham. Saya mah nggak maksud ke sono, enggak. Ada orang bekser kentut, dia kentut aja, duduk megangin tasbih, kata cucunya, Kong lagi zikir, ngitungin kentut gua. Sejam kentut gua ada 75, dia bilang. Duduk kentut, diri kentut, jalan kentut, lari, bangun tidur, mau tidur, sampai disebut bang kentut dia sama orang.
sampai sempaknya juga bolong di belakangnya dia. Nah, ini yang begini namanya bekser kentut. Kalau mau sholat zuhur misal, jangan dulu wudhu kalau belum ada adzan zuhur. Kayak bekser kencing. Ada orang bekser kencing tuh sedikit doang, ceret-ceret begitu ya. Ada kan? Nah, ini biasanya pekerja berat, ibu-ibu yang banyak kerjaan waktu mudanya. Ini bekser kencing sama. Jangan dulu wudhu kalau belum masuk waktu. Ini ilmu yang penting. Halo. Lanjut ini. Saya mah kedinginan ini. Hah? Sama? Ya kamu mah kedinginan doang. Kalau aku mah kedinginannya penuh makna. Mana bini kagak ngikut lagi. Ya Allah. Bobo. Ngaji. Sebelum sholat mesti wudhu. Wudhunya pakai air. Airnya air mutlak. Air muter katanya. Rukun wudhu ada 6. Pertama niat, kedua membasuh muka, ketiga 2 tangan sampai siku, keempat kepala, kelima 2 kaki, keenam tartib. Artinya tartib yang awal diawalkan, yang akhir diakhirkan. Ini lebih penting daripada ngebahas nasab orang. Ya Bu ya. Pertama niat. Di mana niat ketika wudhu? Begitu air nyampe ke muka, harus niat di hati, bukan di lidah, bukan di bibir. Lah itu katanya kalau saya diajarkan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi. Itu bukan niat, itu lafaz niat. Wat talaffudzu biha sunnatun. Melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu di dalam hati. Begitu air nyampe ke muka, niat saya berwudu menghilangkan hadas kecil perdu karena Allah Kemudian kedua kemudian wajah dibasuh secara merata. Kemudian 2 tangan kita, kemudian rambut kita, kemudian 2 kaki kita secara tertib. Lalu setelah itu kita madhab qiblat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatah waj'alni min ibadikas. Baca inna anzalnahu 3 kali. Tenang hati, terang hati, tenang pikiran, tenang batin, tenang jiwa, tenang ruhani. Maka ruh yang seperti ini, yang kita tadi sudah katakan, akan tersambung dengan para aulia, akan tersambung dengan para solehin, akan tersambung dengan para ulama. Bahkan kita selaku umat, kalau menjalankan semua apa yang dibawa oleh Rasul, akan tersambunglah roh kita dengan ruh baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita panjang umur, ibu-ibu banyak rezekinya, sehat badannya, getol ibadahnya, soleh-solehah anaknya, pemimpin kita dijadikan adil dan amanah, bapak polisinya biar pada sehat, abrinya biar pada sehat, semua pemerintah biar pada sehat, dan cinta kepada kita rakyat-rakyatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puncak kecintaan kita kepada Rasul, kepada Allah, dengan sujud menghadap Allah. Karena ketika kita sujud, penghambaan total diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan maulid ini diterima oleh Allah. Capeknya panitia dijadikan ibadah di hadapan Allah. Persiapan dari jauh-jauh hari dinilai ibadah oleh Allah. Dan masjid ini menjadi saksi bahwa kita umat yang cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Sebentar lagi waktu asar tiba.
tidak bijak kalau terus kita ngaji. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup ceramah, tadi ada permintaan dari para panitia untuk gelar kardus demi kelancaran pembangunan atau untuk kepentingan apa? Masjid ya? Masjid. Yo Bu, yuk. Ya, yang punya, yang bawa jangan sayang-sayang, yang nggak punya jangan bingung-bingung, minjem aja sama temennya Ibu ya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minhal ahwa limuqtahami maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan ada manfaat dan mohon maaf dari segala kesalahan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.